Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afrilia dengan NPM akhir 013. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, strategi merupakan menetapkan berbagai tujuan dan juga sasaran organisasi. Bagaimana strategi disusun? Di sini ada dua pendapat yang menonjol mengenai bagaimana strategi disusun dalam suatu organisasi. Yang pertama ada planning model, kemudian kedua ada evolutionary model. Lanjut kita ke ruang lingkup strategi. Nah, di sini ada 4 dimensi. Yang pertama adalah inovasi, kemudian diferensi pasar, pengendalian biaya, dan juga jangkauan. Keempat dimensi tersebut merupakan unsur-unsur terpenting yang harus dicermati oleh penyusun strategi. Misal contoh, apakah organisasi ini mengedepankan inovasi atau cukup menggunakan mekanisme konvensional, atau bisa juga apakah memfokuskan organisasi ini pada jangkauan tertentu atau dengan jangkauan seluas-luasnya. Nah, lanjut ke perbedaan strategi dan organisasi. Menurut Robbins, tujuan-tujuan organisasi ini mengacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi. Sedangkan untuk strategi ini mengacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi dan juga cara untuk pencapaian dari tujuan tersebut. Nah, lanjut ke efektivitas perusahaan. Di sini menurut Robbins, efektivitas perusahaan adalah sejauh mana organisasi ini dapat mencapai berbagai sasaran jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Contoh nih, misal perusahaan A menjual produk dengan harga Rp20 per produk dengan keuntungan mencapai Rp5.000. Sedangkan perusahaan B ini hanya menjual Rp15.000 dengan keuntungan yang lebih kecil, yaitu hanya Rp3.000. Yang dimana perusahaan A di sini hanya bisa memproduksi sebanyak 500 pieces, sedangkan perusahaan B lebih banyak, yaitu 1000 pieces. Yang dimana keuntungan yang didapat perusahaan A ini hanya 2.500.000, sedangkan perusahaan B ini dapat memperoleh keuntungan 3 juta. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpulkan perusahaan mana yang lebih efektif, apakah perusahaan A atau perusahaan B. Nah, di sini ada tabel pengukuran efektivitas organisasi. Kemudian lanjut ke jenis-jenis strategi. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah strategi korporat. Kemudian di level bawah yaitu level bisnis. Di sini mencakup level unit bisnis tertentu. Kemudian level yang lebih rendah yaitu level operasional, mencakup pemasaran, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Lanjut ke strategi kinerja perusahaan. Di sini kita menggunakan kacamata balance scorecard, yaitu sebuah konsep pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton. Nah, di sini ada pengelolaan organisasi, ada 4, yaitu strategi finansial, strategi pelanggan, strategi proses internal, dan juga strategi learning and growth. Lanjut ke posisi administrasi. Nah, peran administrasi dalam menyusun strategi organisasi ini sangatlah penting, yang dimana seorang administrator perlu membangun kemampuan perencanaan strategis yang baik untuk memberikan arah kepada organisasinya tersebut di tengah arus perubahan lingkungan yang cukup cepat seperti saat ini. Nah, lanjut di sini ada model-model perencanaan. Yang pertama ada basic strategi planning, dasar strategi, kemudian perencanaan skenario, kemudian perencanaan berbasis isu, perencanaan pengorganisasian diri, dan juga perencanaan penyelarasan. Dan di sini juga ada manfaat perencanaan. Kemudian lanjut di sini kami menggunakan contoh dari PT Indofood Sukses Makmur Merdeka, yang dimana PT Indofood ini terdapat 3 aspek utama yang menjadi strategi paling penting bagi PT tersebut, bagi PT Indofood. Yang pertama ada linkage, yaitu keterkaitan. Di sini Indofood memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan antara pemerintah, hubungan dengan lembaga terkait, dan juga hubungan dengan klaster industri yang lain. Kemudian lanjut ke e-learning, yaitu pembelajaran, yaitu transfer pengetahuan dari perusahaan yang sudah mapan untuk dijadikan pembelajaran. Kemudian ada aspek leverage. Nah, di sini contoh strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood terhadap produk mie instan, yaitu yang kita kenal sebagai Indomie. Yang pertama, pemasangan iklan di media cetak dan juga elektronik, biasanya disebut sponsor ya. Kalau selanjutnya ada memasang papan reklame di jalan-jalan utama, mengadakan kontes jingle, kemudian terus berinovasi, memperkenalkan rasa-rasa yang baru, terus mematok dengan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat karena ini mencakup luas ya pemasarannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir mengembangkan slogan yang bertuliskan Indomie seleraku. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.